Shalom, ibu-ibu dan bapak-bapak yang terkasih. Sebentar lagi, kita akan mulai ibadah online GBI Citra 3. Kami menyarankan Anda untuk menyiapkan Alkitab dan hati yang terfokus pada Tuhan, supaya walaupun hanya dalam ibadah online, tetapi hati kita tetap tertuju pada Tuhan. Sebelumnya, saya meminta Anda untuk mengarahkan perhatian ke layar handphone ataupun laptop Anda, karena akan ada pengumuman beberapa menit ke depan. Bagi saudara yang rindu memberikan persembahan untuk gereja, Anda dapat transfer ke rekening BCA yang ada di layar dan ditulis keterangan persembahan umum. Bagi saudara yang rindu memberkati sesama jemaat gereja, Anda dapat transfer ke rekening BCA yang ada di layar dan ditulis keterangan diakonia. Beberapa anjuran saat ibadah online. Ke toiletlah sebelum ibadah online dimulai. Anda diperbolehkan untuk berpakaian rapi seperti layaknya sedang beribadah di gereja. Anda diperbolehkan tepuk tangan di rumah, seperti layaknya sedang memuji di gereja. Ikuti setiap pujian yang dipimpin oleh worship leader, dan amini setiap doa yang dipanjatkan. Angkat kedua tangan Anda jika Anda merasa ingin sekali mengagungkan Tuhan. Sudah siap beribadah? Mari kita mulai ibadah online GBI Citra 3. Shalom jemaat dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita mau siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan pada hari ini, di hari pencurahan Roh Kudus ini. Kita mau datang kepada Tuhan kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan kita melalui pujian penyembahan kita. Mari sama-sama kita mau katakan pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Katakan puji dari Allah. Roh Kudus, Roh Kudus, kau hadir di sini.
pujian. Kita naikkan pujian penyembahan kita hanya bagi Allah kita. Oh Yesus, kita naikkan ucapan syukur kita bagi Allah kita. Mari kita undang Roh Kudus untuk hadir di tempat ini. Oh Roh Kudus, biar Roh Kudus memenuhi hati kita semua. Roh Kudus yang menjamah hidup kita semua. Oh Roh Kudus, pulihkan hati kami. Oh Roh Kudus, berikanlah waktu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dinyatakan bagi kami. Oh Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kami undang Roh Kudus, basahi hidup kami. Oh Roh Kudus, kami buka hati kami untuk lawatan-Mu. Kami nantikan janji-Mu. Oh Yesus, Roh Kudus menghibur kami. Oh Yesus, oh Roh Kudus, biarlah kami Tuhan pada pagi hari ini merasakan Roh Kudus, merasakan api yang membakar hati kami Tuhan, merasakan pujian-Mu Tuhan, berikan kepada Engkau seperti Engkau yang janjikan pada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang memberikan api dan hujan-Mu Tuhan bagi kami semua Tuhan, bagi umat-umat-Mu Tuhan. Mari katakan beri api, beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, biar Roh Kudus berhembus di hati ini. Oh Roh Kudus, beri kuasa, urapan kudus, beri api-Mu Tuhan. Oh, beri hujan, seperti yang Kau janjikan pada kami Tuhan. Berhembus Roh Kudus pada pagi hari ini. Roh Kudus, beri kuasa, urapan pusaka. Mari kita letak Tuhan Kudus, katakan beri api. Oh, biar api Roh Tuhan membakar jiwa kita, membangkitkan hidup kita, memulihkan jiwa kita. Oh Roh Kudus, berhembuslah, berhembus. Roh Kudus, beri kuasa, urapan-Mu. Berhembus Roh Kudus, berhembus. Roh Kudus, beri kuasa, urapan-Mu. Sehingga berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, di hati kami. Oh Roh Kudus, beri kuasa, urapan-Mu. Sekarang berikan buat Tuhan kita, berikan buat Roh Kudus yang hadir di tempat ini. Terima kasih ya Roh Kudus, Kau hadir Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan menjamah hidup kami semua Tuhan. Di hari ini Bapa, hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta Bapa, Kau yang curah Roh Kudus Tuhan bagi kami, bagi setiap umat-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa, bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang sedang menyaksikan Tuhan di ibadah ini Bapa. Kau yang berkati Tuhan pada hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu terlebih lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Kau yang hadir Tuhan di tempat ini, berkati ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini adalah hari yang luar biasa karena Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita semua, amin. Di hari ini Roh Kudus hadir. Sebab itu kita jemaat Tuhan, dengarkanlah suara nafir yang memanggil umatnya yang siap untuk
memuji dan menyembah Dia, bila kita bersatu hati untuk memuji Tuhan kita, biarlah Roh Kudus datang ke tempat ini karena kita memuji Tuhan kita. Amin. Amin. Dengarkanlah suara nafiri yang memanggil umatnya, biar api kemuliaan Tuhan tercurah di tempat ini, diberikan pemulihan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi dan laut. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi, bersiap untuk maju. Janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Mari kita rasakan api kemuliaan-Nya. Api tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Amin. Jangan naik ke surga, memberikan Roh Kudus yang bagi kita. Sebab itu kita harus bangkit, kita gunakan kuasa Roh Kudus untuk menahan kuasa si jahat. Sebab itu kata, dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh. Kita bersatu hati untuk memuji Tuhan kita. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi, bersiap untuk maju. Jangan jadi lengah. Amin. Kita gunakan senjata Allah kita, semua senjata dalam nama. Amin. Rasakan api kemuliaan-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami. Biar gereja Tuhan dibangkitkan. Amin. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya Tuhan di atas kepala kita. Amin. Penuhi kami semua. Bangkitlah gereja Tuhan. Amin. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Amin. Yesuslah Raja, segala raja yang memberikan Roh Kudus-Nya di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita mau menyambut firman Tuhan. Kita buka hati kita biar Roh Kudus mengalir di tempat ini. Hati kami kering Tuhan, bagian tanah yang merindukan air Bapa. Begitu juga jiwa kami Tuhan yang merindukan Roh Kudus Bapa. Kau yang penuhi kami, Kau yang mengalir di tempat ini Roh Kudus. Memulihkan setiap kami Tuhan, memulihkan jiwa kami ya Roh Kudus. Oh Roh Kudus, katakan bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Itu pun dengan jiwa kami, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu, ku rindu selalu hadir-Mu Tuhan di hidup kami. Oh Roh Kudus,
air mata kami. hapuskan Air mataku, katakan mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Roh Kudus yang memulihkan kami rindukan Engkau. Bagaikan tanah kering, kami rindumu Roh Kudus. yang merindukan air. Jiwa kami pun juga Tuhan. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Kami rindu, ku rindu kami rindu merasakan hadirat-Mu Roh Kudus, hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalir. Kau mengalir di tempat ini, kami mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, oh mengalir, mengalirlah. Kami rindu Roh Kudus, mengalir di tempat ini, membasuh setiap hati kami, memulihkan jiwa kami, oh Roh Kudus, mengalirlah, mengalir di hidup kami, oh Roh Kudus, di hidup, oh mengalir, mengalirlah, kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini, oh Roh Kudus, amin, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, oh Roh Kudus, mengalirlah, oh Roh di hidupku. Mengalirlah, oh Roh Kudus, mengalirlah, oh di hidupku. Saya serahkan kepada hamba itu. Shalom, jemaat kasih dalam Tuhan. Selamat Hari Pentakosta. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita, ibadah online saat pagi hari ini. Mari saudara-saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kembali kami menaikkan syukur di hadapan-Mu buat kasih-Mu, buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Bapa, saat ini kami berada sebagaimana kami ada semua karena anugerah dan kasih-Mu. Kami rindu, kami haus selalu akan kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan, seperti pada saat Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu kepada murid-murid-Mu yang mula-mula. Saat ini juga kami rindu untuk kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi hati pikiran kami, memenuhi hidup kami,
sehingga kuasa Roh Kudus-Mu mengubahkan seluruh kehidupan kami. Kami memiliki roh yang menyala-nyala, api Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami, api Pentakosta kami miliki untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Jemaat kasih dalam Tuhan, kalau masih ingat khotbah saya minggu yang lalu, yaitu tentang kalau kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan kehausan kita untuk meminta dibaptis oleh Roh Kudus, bagi kita khususnya yang belum pernah dibaptis oleh Roh Kudus. Dan khotbah pada saat ini puncaknya hari Pentakosta, di mana pencurahan hari Roh Kudus. Saya akan membacakan firman Tuhan seperti yang minggu lalu sudah saya bacakan. Mari kita lihat bersama-sama Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Di sini ayat 1 sampai 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat hari Pentakosta ini Kisah Rasul ayat pasal yang kedua ayat 1 sampai 3 digambarkan di sini kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudusnya itu turun seperti lidah-lidah api. Nah, khotbah minggu lalu saya sudah menguraikannya, fungsi api. Fungsi api itu yaitu membakar ya, membakar, dan fungsi api juga sebagai obor atau sebagai lilin, sebagai penerang. Dan fungsi api itu kan menyala, artinya on fire. Nah, pada pagi hari ini saya akan menekankan tentang on fire. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang dibaptis oleh Roh Kudus pasti tidak bakalan tidak ya, artinya pastilah 100% dijamin ya, rohnya itu menyala-nyala, on fire ya, on fire artinya menyala-nyala. Nah, menyala-nyala, berkobar-kobar dalam apa? Bersemangat dalam apa? Yang pertama, bersemangat atau berkobar-kobar, menyala-nyala di dalam hubungan kita dengan Tuhan, di dalam doa kita, selalu rindu untuk dekat dengan Tuhan, selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan melalui doa-doa kita setiap hari. Artinya doa itu bukan kewajiban, doa itu bukan memenuhi tugas gereja atau disuruh, ya misalnya disuruh mama papa atau disuruh suami, disuruh istri, bukan disuruh gembala gitu ya, disuruh pemimpin, tetapi kerinduan hati kita yang paling dalam karena roh kita sedang dibakar, menyala-nyala, rindu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, rindu untuk selalu berdoa secara pribadi di rumah, berdoa bersama dalam persekutuan doa, dalam ibadah doa, dalam jadwal doa di gereja, tidak akan dilewatkannya. Itu ciri yang paling kelihatan, nampak jelas ya, orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, artinya menyala-nyala, berkobar-kobar di dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam doa, dan juga rindu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan melalui apa? Melalui firman. Firman Tuhan adalah surat cinta dari Tuhan. Kalau kita mengatakan kalau kita cinta Tuhan, tentu kita mencintai firman-Nya, mencintai surat. Kalau kita pacaran dulu belum seperti sekarang ya modern, surat cinta dari kekasih dibaca ulang-ulang sampai lecek, sampai kusut pun gitu ya. Nah, kita kalau cinta dengan Tuhan, kita selalu rindu untuk membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu sangat-sangat bermanfaat untuk menegur kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mengajar kita kepada kebenaran ya. Nah, firman Tuhan itu selalu kita cintai, selalu kita rindukan. Baca firman Tuhan itu tiap hari. Satu hari saja kita tidak baca firman Tuhan, kayak ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kurang. Itulah salah satu ciri juga, salah satu tanda orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan kita. Dan juga menyala-nyala atau berkobar-kobar, on fire dalam hal apa? Dalam hal melayani. Seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, seseorang yang dibaptis oleh Roh Kudus, dia selalu rindu, hatinya rindu untuk melayani, nggak betah untuk tinggal. Kalau di gereja aja misalnya, nggak betah jadi jemaat biasa aja, nggak mau saya duduk diam aja, apa saya mau melayani, biarlah saya mau
melayani apa di gereja, melayani apa aja lah saya mau. Mungkin suara saya mah nggak bagus untuk jadi WL atau singer atau nggak bisa main musik, tetapi tetap haus dan rindu untuk melayani sebagai penyambut tamu, melayani apapun, dan itu yang secara liturginya. Tetapi tetap juga karena kehausan, bukan di luar jadwal ya, bukan yang dilihat oleh manusia pun, dia rindu misalnya di dalam gereja ya, aduh gereja ini biarlah saya yang ngebersihin gereja, biarlah saya bagian bersih-bersih gereja atau membereskan gereja setelah ibadah, saya merapikan kursi-kursi apa. Itu seseorang yang dipenuhi Roh Kudus tidak mau tinggal diam, haus dan rindu untuk selalu melayani, dan juga haus dan rindu bukan saja melayani terbatas di gereja, tetapi juga melayani sesama. Artinya kasihnya kepada sesama pun bertambah ya, artinya menyala-nyala, artinya berkobar-kobar, hatinya nggak betah aja kalau nggak menolong sesama. Kayaknya rindu gitu untuk menolong sesama, untuk menjadi berkat gitu ya. Artinya ya itulah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Juga tandanya ada rindu dan haus melayani. Selain melayani di gereja sebagai apapun ya, pelayanan di gereja, memperlengkapi gereja, apa yang dibutuhkan oleh gereja, apa yang kurang di gereja itu dia mau memperlengkapinya. Dan dia juga haus dan rindu selalu menolong sesama, pelayanan kepada sesama, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Selalu hatinya itu maunya berbuat baik, murah hati ya, menebar kasih dalam perbuatan ya, tentunya bukan hanya kata-kata. Nah itulah ciri juga seseorang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, yang sudah diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan yang terakhir, yang terpenting ini, berkobar-kobar, menyala-nyala dalam bersaksi. Seperti kita akan membaca terlebih dahulu di dalam Kisah Para Rasul, seperti yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, firman Tuhan juga berkata dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk bersaksi. Kuasa untuk bersaksi kepada semua orang. Apa yang perlu kita saksikan? Yang perlu kita saksikan adalah Tuhan Yesus. Kabar baik. Apa kabar baik itu? Injil. Apakah Injil itu? Bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan dibangkitkan pada hari ketiga, dan dia kelak akan datang sebagai hakim atau sebagai Imam Mahdi Isa Al-Masih. Itu yang harus kita beritakan kepada dunia, itu yang harus kita bagikan kepada semua orang. Artinya kalau kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus turun ke atas kita, kita menerima kuasa, kita berkuasa, kita menerima kuasa itu memperlengkapi kita untuk bersaksi pada semua orang. Artinya orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, enggak betah, kepengen bersaksi, kepengen kepada semua orang memberitakan bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi dunia, begitu mengasihi semua orang. Artinya kita itu rindu, kita selalu rindu untuk mengajak orang datang kepada Tuhan. Kita bersaksi dengan cara kita, dengan tentunya oleh pimpinan Roh Kudus ya. Enggak orang yang bersaksi atau memberitakan Injil enggak selalu harus sekolah teologi ya, atau menjadi pendeta. Tidak selalu harus seperti itu. Tetapi semua orang, semua kita, semua jemaat, semua murid Kristus itu harusnya memang bersaksi. Bersaksi itu menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius yang pasal yang ke-28 ayat 19-20. Itu amanat agung Tuhan Yesus, perintah Tuhan Yesus supaya kita bersaksi, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Nah, itulah salah satu ciri di dalam kita, di dalam setiap orang, setiap murid Tuhan, setiap anak-anak Tuhan. Kalau dipenuhi oleh Roh Kudus, terlebih kalau dibaptis oleh Roh Kudus, dia pasti menggebu-gebu on fire untuk bersaksi, untuk memberitakan nama Tuhan Yesus, untuk memberitakan Tuhan Yesus kepada semua orang. Rindu selalu hatinya untuk menarik setiap orang, mengajak semua orang untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Jadi bukan cuman kita simpan sendiri, kita pendem sendiri, kita miliki sendiri keselamatan itu, tetapi kita rindu untuk membaginya kepada orang lain.
paling tidak dalam doa-doa kita pasti mendoakan siapa-siapa yang ada di dalam hati kita, yang Tuhan taruh di hati kita, yang menjadi beban kita untuk kita bawa kepada Kristus. Saudara kita, keluarga kita, adik kita, kakak kita, mama kita, papa kita, mertua kita, kerabat kita, tetangga kita, sahabat dekat kita, itu kita bawa di dalam doa supaya Tuhan yang menjamah, Roh Kudus yang menjamah untuk menerima Tuhan Yesus Kristus. Dan tugas kita memberitakan, kita menyatakan kasih Tuhan, sehingga setiap orang melihat pribadi Tuhan Yesus di dalam diri kita yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, diri kita yang sudah diubahkan oleh Roh Kudus, pasti menjadi yang baru. Artinya menjadi yang baru di dalam Kristus itu sifat-sifat lamanya, sifat-sifat yang jeleknya itu sudah kita tanggalkan, sudah tidak terlihat lagi. Jadi orang itu memuliakan nama Tuhan melalui hidup kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Nama Tuhan dimuliakan. Orang tertarik untuk menjadi Kristen, orang tertarik untuk menjadi pengikut Kristus. Itulah yang kita rindukan. Terlebih lagi itulah misi Tuhan, itulah perintah Tuhan Yesus Kristus, supaya kita menjadikan semua bangsa, semua orang murid Yesus Kristus. Jadi firman Tuhan pada hari Pentakosta, pada hari Pentakosta ini, yaitu tentang kuasa Roh Kudus yang mengobarkan api Roh Kudus dalam diri kita. Mungkin yang tadinya kita suam-suam kuku, yang sudah doa pun hampir-hampir gak pernah, bahkan doa makan aja udah gak pernah lagi. Tetapi ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, kita on fire kembali, berkobar-kobar kembali. Yang pertama, berkobar-kobar di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa, melalui firman Tuhan. Dan juga berkobar-kobar apa? Untuk melayani Tuhan di gereja, melayani sesama. Dan yang paling penting, yang terakhir adalah berkobar-kobar untuk menjadi saksinya. Berkobar-kobar untuk memberitakan Yesus Kristus, untuk memberitakan Injilnya. Nah, mari saudara-saudara sekalian, biarlah kita tetap memelihara api Roh Kudus itu di dalam diri kita yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Tetap pertahankan, biar Roh Kudus itu tetap menyala di dalam diri kita, di dalam hidup kita yang belum pernah dibaptis. Jangan pernah putus asa. Setiap hari minta agar Roh Kudus membaptis kita, agar Bapa memberikan kuasa Roh Kudus yang memenuhi hidup kita. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Amin. Buat firman Tuhan, mari saudara-saudara sekalian, jemaat yang kasih dalam Tuhan, yang saat ini bersama-sama ibadah online, kita tundukkan kepala kembali, kita berdoa di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan
kembali kami menaikkan syukur di hadapan-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kalau Engkau senantiasa memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami tetap menjaga api Roh Kudus-Mu. Biarlah api Roh Kudus-Mu itu di dalam kehidupan kami yang sudah mengubahkan, memulihkan hidup kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau Yesus Kristus. Pribadi kami yang lama sudah kami tanggalkan menjadi pribadi yang baru, yang penuh kasih mesra kepada sesama, kepada siapapun ya Bapa, sehingga nama-Mu dimuliakan. Biarlah kami juga tetap berkobar-kobar, tetap on fire, tetap bersemangat, menyala-nyala, tetap haus dan rindu untuk selalu bersekutu dengan-Mu. Melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan, bersekutu dengan-Mu. Dan kami juga rindu untuk selalu melayani Engkau ya Tuhan, melayani sesama kami. Dan kami rindu untuk memberitakan Injil-Mu, menjadi saksi-Mu ya Tuhan, bagi keluarga kami, bagi kerabat kami, bahkan bagi seluruh dunia ini, menjadikan semua bangsa murid-Mu. Terima kasih Kau meteraikan kebenaran firman-Mu ya Roh Kudus. Hamba-Mu berhenti berbicara, namun kuasa Roh Kudus-Mu tetap berbicara di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat dikasih dalam Tuhan, masing-masing di rumah kita mengangkat kedua tangan kita. Kita menerima berkat daripada Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, yang manis, dengan kuasa Roh Kudus yang selalu memimpin kita kepada kebenaran, meneguhkan kita, menghiburkan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus akan datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Atas nama GBI Citra 3 dan seluruh keluarga besar GBI Citra 3, saya ingin berterima kasih kepada Anda atas ikut sertanya dalam ibadah online hari ini. Untuk ibadah online minggu depan, Anda bisa subscribe ke channel GBI Citra 3 dan nyalakan loncengnya, supaya minggu depan Anda dapat diingatkan kembali oleh kami. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.